Matius pasal 13 ayat 44 sampai ayat 46. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Pada tahun 1867, ya lebih dari 1 abad yang lalu, ada seorang anak remaja berumur 15 tahun bernama Erasmus Jacobs, putra dari seorang yang bernama Daniel Jacobs. Satu kali, saudara-saudara, saluran air di rumah mereka itu buntu. Karena buntu, lalu si ayah ini menyuruh anak, coba kamu ambil galah, coba bantuin nyogok. Dia cari galah, susah. Dia coba sogok-sogok, galanya ini kok kependean, gak cukup. Jadi dia terus cari lagi satu galah yang lebih panjang. Nah, waktu dia sedang mencari, tiba-tiba dia menemukan sebuah batu yang bentuknya agak unik gitu ya. Nah, dia simpan itu di kantong. Nah, singkat cerita, setelah kejadian itu, ya namanya anak remaja ya, dia main kelereng gitu ya. Dia main, ya termasuk batu itu dia buat main, saudara-saudara ya. Sampai satu kali seorang tetangganya yang bernama Skal van Niekerk, nah, rupanya ini orang Belanda. Dia lihat, ini batu ini kok unik gitu ya. Terus dia datang kepada mama dari Erasmus Jacobs. Dia bilang, batu ini anakmu yang buat main ini nemu di mana? Saya jelaskan begini-begini. Gimana kalau batu ini saya beli gitu ya. Si ibu ini setelah lihat batu, sudah usah dibeli. Kalau kamu mau tak kasih aja, batu aja. Nah saudara-saudara, setelah si Skal van Niekerk ini mendapat, dia dikasih gitu aja, cuma-cuma. Dia lihat batu ini, dia bilang ini enggak bener ini. Akhirnya dia bawa ke ahli. Dari tukang si ahli, satu ahli kepada ahli lain yang lebih ahli lagi sampai kepada ahlinya. Ternyata batu itu adalah sebuah diamond, berlian 21,25 karat atau kurang lebih 4/4 gram. Diamond yang pertama dan mungkin salah satu yang terbesar di dunia. Sebuah berlian. Dan berlian itu masih disimpan di museum, dikasih nama Eureka, yang artinya I found it, artinya aku menemukan, aku temukan. Tapi ironisnya orang yang menemukan, dia tidak sadar kalau dia sudah menemukan satu diamond yang terbesar di dunia. Nah saudara-saudara, kalau kita kaitkan dengan perumpamaan tadi, maka saudara-saudara, kita harus menyadari bahwa di dalam hidup ini ada hal-hal yang sangat mahal, yang tidak bisa dibeli dengan uang, yang tidak terbeli. Nah, ini yang sering kali kita tidak sadari bukan? Sehingga kita seperti keluarga Jacobs ini, mau saya beli berapa harganya? Tidak usah dibeli, sudah ambilan aja. Dia tidak tahu bahwa dia memegang satu diamond yang luar biasa. Sesuatu yang tidak ternilai
Kalau toh mau dinilai dengan uang itu ada sesuatu yang sangat-sangat mahal. Saya mau berbicara tentang 3 hal yang tidak terbeli. Apakah hal itu? Yang pertama, mari kita membaca di dalam Mazmur 49 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya. Karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya. Dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Supaya ia tetap hidup untuk seterusnya. Dan tidak melihat lubang kubur. Yang pertama, yaitu keselamatan jiwa. Nyawa, kalau dalam Mazmur ini nyawa. Tapi ini bukan hanya berbicara nyawa, ya nyawa hidup kita ini di dunia, tapi ini bicara tentang kekekalan juga. Hidup yang kekal, keselamatan. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan berkata bahwa keselamatan jiwa yang saudara dan saya miliki itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mahal dan tidak bisa dinilai dengan uang. Dikatakan berapapun harta yang kita miliki tidak memadai. Jadi saudara-saudara, keselamatan jiwa yang kita miliki ini adalah sesuatu yang sangat mahal. Amin. Dan firman Tuhan jelas berkata bahwa itu bukan sesuatu yang bisa kita peroleh dengan jerih payah kita. Tapi itu adalah anugerah. Artinya pemberian cuma-cuma. Mengapa kok diberikan cuma-cuma, saudara? Ya karena ini tadi. Karena kita tidak bisa bayar. Kalau Tuhan kasih tarif semua nggak bisa selamat. Karena begitu mahalnya keselamatan ini, maka Tuhan kasih dengan cuma-cuma. Haleluya. Dan biarlah kita mau menyadari saudara, keselamatan saudara dan saya ini mahal. Jangan sampai dijual, apalagi cuma diberikan gitu saja. Tidak bisa ditukar dengan uang, saudara. Banyak orang menukar keselamatan jiwanya dengan kedudukan, dengan uang, dengan kesenangan-kesenangan yang sifatnya sementara. Tapi akhirnya mereka toh kecewa. Karena semua itu seperti fata morgana. Mari saudara kita benar-benar hargakan ini, keselamatan jiwa ini. Berapapun yang harus dibayar, harga dibayar. Kita mau pertahankan itu. Karena keselamatan jiwa itu sangat-sangat mahal. Lalu bagaimana saudara dan saya menghargakan keselamatan itu? Mari kita belajar kepada Rasul Paulus. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Amin. Haleluya, haleluya. Bekerja lebih keras, kata Rasul Paulus. Paulus seolah-olah hidupnya itu seperti sebuah lilin. Dia menyala dengan terang. Walaupun akhirnya dia habis. Biarlah hidup kita mau belajar seperti Rasul Paulus. Bekerja lebih keras untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Bukan cuma sekedar untuk mencari nafkah. Bukan cuma hanya memikirkan hal-hal dunia. Tapi benar-benar saudara, kita bagaimana hidup ini menjadi berkat. Memuliakan Tuhan, membesarkan kerajaan Tuhan. Menyelamatkan orang lain. Menjadi berkat bagi orang lain, saudara-saudara. Sehingga satu kali kita tidak sia-sia, kita tidak kecewa. Walaupun kita meninggalkan dunia ini, kita bisa seperti Paulus, aku sudah mengakhiri pertandingan yang baik. Yang kedua, Amsal 28 ayat 20. Orang yang dapat dipercaya mendapat banyak berkat. Tetapi orang yang ingin cepat menjadi kaya tidak akan luput dari hukuman. Yang kedua,
harta yang tidak terbeli adalah kepercayaan. Kepercayaan itu mahal. Sebab itu kalau kita dipercaya dalam bentuk apapun juga kita harus pegang itu, pertahankan itu. Jangan sampai kepercayaan orang itu hilang. Kalau saudara bekerja dalam bisnis pun saudara, itu kepercayaan mahal. Saudara kalau dipercaya, itu saudara harus jaga sungguh-sungguh. Karena begitu luput sekali, nama kita jelek. Dan orang yang memang mau niat menjelekkan kita, wah habislah. Nomor 1 itu kepercayaan, nama baik. Demikian juga dalam kehidupan kita secara keseluruhan, saudara, kepercayaan itu mahal. So itu kita harus jaga. Karena dikatakan orang yang dapat dipercaya itu saudara, dia pasti akan diberkati oleh Allah dan oleh manusia. Ya, saudara jaga dengan kejujuran. Ya pokoknya saudara, ya saya tidak bisa ngomong, tergantung saudara apa. Saudara dipercaya keuangan, saudara harus jujur. Dipercaya ini semua, lakukan itu dengan baik, kepercayaan ini saudara. Ada satu ayat lagi yang hampir sama. Dalam Khotbah pasal 7 ayat 1, dikatakan di situ nama harum itu lebih mahal daripada minyak yang mahal. Nama harum itu sangat mahal. Sebab itu mari kita benar-benar menjaga dengan baik. Di dalam Alkitab saya akan ambil satu contoh, seorang anak muda yang bisa menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya. Namanya sudah tidak asing lagi, yaitu Yusuf. Mari kita baca itu di dalam Kejadian pasal 39 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Kejadian 39, coba saudara perhatikan perkataan Yusuf ini. Ini perkataan yang luar biasa ini. Dan diucapkan oleh seorang anak muda, masih muda belia. Ayat 8, tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di dalam rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau. Sebab engkau istrinya. Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Kalau masalah keuangan sudah tidak usah dipikir. Saya yakin seyakin-yakinnya Yusuf ini seorang yang jujur dan berintegritas. Ini sudah bukan lagi bicara masalah keuangan ini. Ini masalah kelemahan manusia seksual. Kalau sudah seksual, siapa yang bisa tahan? Betul? Anak muda di tempat yang asing, dia mau berbuat apapun tidak ada yang tahu, apalagi ini bukan dia yang memulai. Ya segala macam persyaratan itu sangat mendukung ya. Tapi Yusuf adalah seorang yang punya integritas. Bukan hanya di hadapan manusia, tapi dia juga berintegritas di hadapan Allah. Dia punya hati yang takut kepada Tuhan. Dia menjaga kepercayaan itu dengan baik. Bukan hanya masalah dengan manusia, tapi dia tahu masalah dengan Tuhan. Makanya dia bilang, saya tidak mungkin melakukan ini. Saya dipercaya begitu rupa oleh Tuanku. Tuanku ini, kalau saya boleh ngomong dengan bahasa yang gamblang ya. Tuanku ini sudah mempercayakan segala sesuatu loh. Masa aku mau mengkhianati, merusak kepercayaan ini. Apalagi di hadapan Allah, aku tidak mungkin. Walaupun saudara tahu, apa balasan Yusuf? Bukan dia malah ditinggikan, malah dia dipenjara, saudara-saudara, tanpa batas waktu yang jelas. Dengan nama yang dicemarkan, fitnah lebih kejam dari perbuatan. Indonesia sudah bisa berbuat baik, menjaga kepercayaan malah. Tapi saudara, tidak usah takut. Kalau Tuhan itu melihat, Tuhan itu melihat menghargai kita nggak usah takut. Nanti Tuhan yang akan membela kita. Jadi Yusuf ini dibela oleh Tuhan. Dibuktikan kebenarannya oleh Tuhan.
Dia menjaga kepercayaan Allah. Maka Allah mempercayakan dia menjadi Perdana Menteri Firaun. Orang yang kedua di bawah Firaun. Tadinya dia orang keduanya Potifar. Sekarang dia diangkat langsung menjadi orang keduanya Firaun. Sayang Alkitab tidak mencatat ketika Yusuf sudah jadi orang kedua Firaun, bagaimana kalau Potifar ketemu Yusuf. Nah ini saudara ya. Apalagi istrinya, waduh malu sudah. Buka semua tuh kan. Jadi mari saudara, kita mau menjaga kepercayaan itu. Bukan cuma di hadapan manusia, tetapi terutama di hadapan Allah. Amin, saudara. Terutama di hadapan Allah, karena Tuhan itu melihat segala sesuatu. Kita belajar seperti Allah berkata kepada Ibrahim. Ibrahim, Abram, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Nah, saudara-saudara, yang ketiga, yaitu cinta yang sejati. Mengapa saya katakan yang sejati? Karena yang tidak sejati itu bisa dibeli. Kalau yang tidak sejati itu gampang. Di mana-mana ada kececeran. Tapi yang sejati itu tidak gampang. Jadi kalau saudara mendapat cinta yang sejati, ya cinta yang sejati terutama tentu dari Allah ya. Allah mengasihi kita itu benar-benar cinta yang sejati, agape itu. Tapi juga dari manusia. Kalau saudara memiliki, mendapat itu, hargai itu, sayangi itu. Jangan seperti istilah bahasa Inggris, take it for granted. Don't take it for granted. Apa take it for granted? Kita anggap, ya itu seharusnya saya miliki gitu ya. Kita enggak menghargai, dicintai oleh istri, dicintai oleh suami, kita anggap itu sudah lumrah. Itu orang yang take it for granted. Anggap itu hal yang ya sudah seharusnya demikian. Tidak ada yang istimewa itu. Tunggu dulu. Kalau saudara tidak belajar untuk menghargai, bisa hilang itu. Karena manusia masih terbatas bukan? Tuhan aja bisa kok. Ketika umatnya tidak membalas kasihnya, dia jual umatnya. Dia buang umatnya. Apalagi manusia yang terbatas. Makanya dalam hubungan pernikahan itu take and give. Saya selalu tekankan kepada yang mau menikah, kamu enggak usah muluk-muluk lah. Tentu kita semua, sasaran kita ya kasih agape, 1 Korintus 13 itu. Tapi coba kamu belajar dulu kasih fileo, kasih persaudaraan. Apa kasih fileo itu? Kasih fileo itu kasih take and give. Suami istri itu take and give. Gak mungkin satu orang tuh give terus bosen nanti dia pasti. Atau seorang take terus nanti pasti akan kehilangan dia. Harus take and give. Saling, tepo seliro. Itu, belajar dulu yang ini. Nanti Tuhan akan sempurnakan, terus sempurnakan. Kasih kita makin sempurna, makin sempurna, makin sempurna seperti Yesus. Tapi coba belajar dulu take and give. Makanya saudara jaga, eman-eman, benar-benar hargai, kasih, cinta yang saudara dapat. Apakah itu dari suami, apakah dari istri. Harus saudara sadar dan jaga itu. Banyak orang menyia-nyiakan kan, ketika sudah hilang. Makanya agak sulit saudara. Yang paling bahaya itu, paling kita tidak sadar itu ego. Kadang-kadang ego kita ini yang terlalu besar. Semuanya to me, sulit saudara. Ya tentu ada banyak hal, problem keluarga tentu banyak ya. Tapi memang saudara-saudara kita harus benar-benar belajar. Belajar menghargai, belajar kita benar-benar menyadari bahwa ketika kita mendapat kasih yang sejati dari Tuhan, dari manusia, itu adalah berkat yang terbesar dalam hidup kita. Yang tidak bisa dibeli oleh apapun juga. Cinta yang sejati, itu tidak bisa dinilai dengan uang. Mari saudara, ya kita benar-benar mau menghargai. Don't take it for granted. Jangan anggap itu lumrah biasa. Tapi hargai. Kalau saudara mendapat cinta yang sejati dari manusia, kalau dari Tuhan pasti. Kalau dari manusia, saudara mendapat itu, saudara menemukan itu, saudara harus bersyukur kepada Tuhan. Karena itu mahal, itu tidak terbeli.
Sudah tidak bisa cari di mana-mana. Ayo ya, kepada suami istri ya, apalagi sudah sekian puluh tahun menjadi suami istri, nggak ada yang lain yang lebih mengasihi engkau daripada suamimu dan daripada istrimu, yang bisa menerima engkau apa adanya. Apalagi Tuhan itu mengasihi kita dengan cinta yang sejati. Amsal pasal 3 ayat 3 dan ayat yang keempat. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat 4. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Saya ulangi lagi, 3 hal yang tidak terbeli. Yang satu apa? Keselamatan. Yang kedua, kepercayaan. Yang ketiga, cinta yang sejati. Tuhan Yesus memberkati.